Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ilham di Ambar Ilham Channel. Channel yang khusus membahas seputar continuous improvement dan Microsoft Excel. Dalam kesempatan video ini, saya akan membahas bagaimana cara mengecek keseragaman data dalam suatu program Microsoft Excel. Di sini saya ada sejumlah data, yaitu kode dan item. Misalkan saya ingin ketika terdapat kode dan item yang tidak seragam, misalkan di sini adalah kodenya A, itemnya lemari. Ketika terdapat kode A dengan item kursi, maka semua data yang pada kode A ini akan ada tanda highlight. Misalkan saya berikan blok dengan warna merah. Bagaimana caranya? Sebelum kita lanjut tentang caranya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan teman-teman subscribe. Bunyikan lonceng untuk notifikasi dan berikan masukan positif untuk perkembangan channel ini ke depan. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Oke, kita lanjut. Di sini kita ada data kode A. Kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP untuk melihat referensi data yang di atas kode A ini. Rumusnya sebagai berikut. Kita cek di sini 2 sel aja cukup ya, karena kita akan mengecek di data di kolom D ini nilainya. Karena kita akan mengunci mulai dari angka 2, maka di sini ya kita C2 ini saya kunci seperti ini. Dan ketika terjadi error, saya ingin referensinya itu menuju kepada data di kolom D3. Jika error, kita menggunakan rumus seperti ini ya, if error atau jika error, maka nilainya adalah D3. Maka ketika kita tarik ke bawah, akan muncul seperti ini. Lalu kemudian di sini ketika datanya sama, maka saya akan, jika datanya ini sama dengan data yang ada di kolom B ini, di sel di kolom C, di kolom D ini, maka nilainya adalah tidak ada masalah. Jika tidak, maka perlu dilakukan pengecekan. Kita berikan tanda cek, maka akan dibuatkan rumus seperti ini. Nah, di sini perlu dicek. Kenapa? Karena kode A itemnya adalah kursi. Oke. Nah, setelah itu saya akan bagaimana caranya supaya setiap A ini ada tandanya. Saya berikan lagi dengan rumus conif s, menggunakan jika dengan ada banyak faktor. Yang pertama adalah di sel C ini adalah nilainya Yang berikutnya adalah di sel ini, di sel C sampai dengan C10 ini adalah kode yang di C ini, C3 ini. Data ini kita tarik ke bawah. Seharusnya ini belum ada warna seperti ini. Saya coba hilangkan dulu untuk conditional formattingnya. Nah, di sini kita bisa melihat untuk yang kode A ini nilainya adalah angka 1. Kenapa? Karena terdapat satu sel yang berbeda. Karena terdapat satu sel dengan kode cek. Bagaimana jika misalkan saya tambahkan lagi di sini data yang berbeda, misalkan di sini garpu, maka akan bertambah menjadi 2. Lalu langkah berikutnya adalah
kita buatkan rumus conditional formatting. Ya, buat conditional formatting seperti ini. Kita pilih yang paling bawah, lalu ketik rumusnya. Jika sel di F3 lebih dari 0, maka kondisinya adalah true. Jika tidak, maka kondisinya adalah false. Seperti ini. Kemudian karena F ini kita tidak mau bergeser, maka kita gunakan fungsi string sebelum huruf F. Lalu kita masukkan formatnya seperti ini. Fontnya seperti ini. Lalu kita lakukan apply to, kita sorot data seperti ini. Kita pilih OK. Jadi semua yang terdapat perbedaan data maka akan berwarna merah. Misalkan di sini saya berikan contoh C, dan di sini misalkan pulpen, maka dia tidak akan ada perubahan karena pulpen ini hanya satu ya, C dan pulpen. Tapi ketika saya bedakan di sini misalkan C, di sini ada pensil atau yang lain, maka dia berwarnanya merah. Atau kalau saya ganti pulpen lagi, maka warna merahnya menjadi hilang. Aplikasi ini dapat digunakan untuk mengecek keseragaman data. Contoh aplikasinya yaitu kita bisa mengecek kelurahan dan kecamatan. Untuk kelurahan dan kecamatan yang sama, sudah pasti memiliki kota madya yang sama. Apabila kota madyanya berbeda, maka dia perlu diidentifikasi kota madya manakah yang benar. Seperti itu. Nah, sebagai contoh di sini Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, kota madyanya adalah Jakarta Selatan. Di bawah sini terdapat data kota madya Jakarta Timur, karena itu di sini berwarna merah. Begitu pula dengan data yang lain. Aplikasi berikutnya dapat juga digunakan untuk identifikasi kelompok barang. Seperti contoh di sini adalah drive chain kit. Di sini kelompok barangnya seharusnya salah satu drive chain kit atau gear set. Di sini saya masukkan drive chain kit karena di sini datanya ada 2, maka di sini harus diseragamkan datanya menjadi satu data. Kemudian aplikasi ketiga yaitu misalkan pada kelas, kita sudah mengetahui bahwa kelas 1 sampai 6 itu adalah SD, 7 sampai 9 adalah SMP. Ketika terdapat di bawahnya data tidak seragam, yaitu misalkan kelas 10 ini adalah kelas SMU dan yang di bawahnya kelas SMP, maka data kelas SMP ini perlu diperbaiki atau diseragamkan. Demikian tutorial video tentang Excel saya untuk kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.